Halo, selamat bergabung kembali ibu-ibu. Bagaimana kabarnya? Kalau ibu-ibu tanya saya, wah saya lagi kaget banget nih. Ini loh, ada sebuah informasi kalau pembuluh mata bisa pecah kalau keseringan lihat HP. Serem banget ya. Bagaimana nih ibu-ibu? Apakah informasi ini betul atau hoax ya? Ibu-ibu sering tidak menerima informasi seperti itu. Langsung percaya atau tidak sama informasi tersebut? Ayo, yuk kita lihat dulu simulasi keluarga Ibu Damai. Pak, Bapak, Naon? Pak, Bapak, Naon ibu? Bapak di dieu Bapak, coba Bapak baca ini, lihat, tuh, tah Bapak, di aos ieu teh kudu penting, serangan jantung bisa disebabkan karena terlalu sering minum air es. Masa ibu? Bapak asa sehat-sehat wae. Ya tuh ayo Bapak dibaca dulu. Tuh baca. Tah. Tidak semua gejala akan terasa di bagian tangan kiri. Kiri ya. Kita justru harus waspada jika terdapat nyeri di tengkuk. Ai kamari teh Bapak teh nyeri di tengkuk kan? Ayeuna kumaha Pak? Kumaha? Teu naon? Henteu. Bapak, nah Bapak keringetan. Cenah Pak, tanda-tanda nate keringet dingin. Sok tinggal gerahnya. Ieu mah ku ibu punten ya Pak nya. Syukur, henteu geningan Bapak. Bukan keringat dingin. Terus kumaha tuh? Ikan minum es kan bapak tos seneng dulu. Nya Bapak, tapi panan eta teh berbahaya cenah. Itu ai Bapak teh teu ditingali tadi teh dibaca ku Bapak teh cenah. Tuh Bapak tuh. Coba Bapak hitung dulu gerak. Sehari teh Bapak bisa minum es teh berapa kali? Yalah. Kemarin bapak makan ikan pepes, es jeruknya 2. Tadi malam es teh 1. Tadi pagi sarapan nasi kuning. Es teh oge bu enak. 4. Tuh, Berarti mending banyak teuing atuh ai Bapak. kan itu setiap hari. Kela teruskeun. Ku ibu dibaca deui nya. Terus cenahnya minum air es dapat membekukan minyak atau lemak sehingga memperlambat sistem pencernaan. Ih, pantesan Bapak teh sangat gendutan ayeuna. Gendutan Bapak teh. Ini mah bukan gendut. Bapak mah kurus. Ini mah kembung. Ya gitu. Kembung. Awas we lamun besok Bapak angger kene sagendut kitu Pak. Kembung ini mah. Percaya. Ya, kela urang baca deui. Tah. Tuh kan Bapak serangan jantung terjadi 60% saat penderita sedang tidur. Atuh bapak masa harus bergadang setiap hari gitu? Nyantuk itu oge atuh Pak. Nggak bisa tidur, atuh bapak nggak boleh tidur berarti. Nyantuk atuh. Engke ibu sendirian. Ciga namanya Bapak, ini teh penting pisan. Informasi ini teh penting pisan. Mendingan sama ibu sekarang di-share aja ke grup. Dan soalnya keluarga kita teh banyak pisan yang suka minum air es. Iya. Mang Jajang, Biona, Busri, Binani, Mang Ju, Patono, share, Nya. share, ayeuna pokoknya kasih tahu semuanya keluarga kita. Nggak apa-apa bapak mah berkorban, nggak apa-apa bapak terkena penyakit jantung. Yang penting mereka selamat.
Kela. Tapi nggak gitu juga ya Bu ya. Nya maksudna teh naon Bapak? Atun teu ketang. Share we Bu, share ayeuna. Nya ibu share Karunya eta mah. Share naon? Iya Nur, ibu tehnya tadi maca berita cenah minum air es teh dapat menyebabkan serangan jantung. Gitu Nur. Eta hoax bukan? Yang teu atuh tingali informasina oge tuh Nur. Kumaha Bapak? Geura kalaka disebutkeun hoax tuh Nur. Nih, Itu cek dari mana? Tuh. Dari mana infona? tuh lihat dulu Nur. Ini jelas-jelas ada fotonya, terus ada ahli jantung. Tuh dokter ahli jantung cenah. Cenah. Ya di mana? Infona. Nya di grup teman-teman ibu di RT. Ih, bukan saha nu nge-share-na. Eta website apa ya? Situsna. Situsnya di mana? Sok coba. Situsnanya. Kela kieu we. Sok coba teteh jelaskeun eta mengetahui berita hoax teh kumaha eta. Nah, Hoax teh. hoax. Nah, pertama ya, itu teh dicek heula dari situs yang bener teu, alamatnya bener teu, website-na terverifikasi teu. Kalau misalnya emang udah website resmi, itu aman berarti, insya Allah. Kalau misalnya dari blog perorangan mah, ya itu berarti masih bisa diragukan. Nah, terus kedua teh, eta dicek faktana. Itu tuh udah terverifikasi belum fakta-fakta yang diomongin diakuin sama orang-orang lain nggak gitu. Kalau misalnya udah banyak yang emang bilang iya ini tuh bener kayak gini, ya berarti mungkin emang benar, udah bisa terbuktikan. Gitu. Terus ya, eta kan ada foto. Iya, ada fotonya. Nah, eta fotonya tuh bisa dicek lagi sebenarnya ibu itu teh diedit atau enggak, atau cari di internet. Itu bisa asal nyomot gitu. Untung atuh ya teh. Untung teteh lewat. Pak, untungnya si teteh lewat, kita belum share-share ke Iya, untung Bapak nggak jantungan beneran. Ibu mah ngarewas wae. Nyatu maaf. Orang lagi kerja. Nah, daripada di share-share, mendingan itu dilaporin. Kumaha? Eta teh dilaporinnya infonya eta jangan dihapus, disimpen jadi bukti, terus entar dilaporin ke apa ya? Ada emailnya namina aduankonten@mail.kominfo.go.id. Tenang deh, nanti teteh bantuin pasti kalau mau dilaporin. Berarti kalau gitu udah we sekalian yang bikin beritanya ditangkap. Iya bener. Jadi nggak ada lagi tuh berita Aman. hoax. Aman. Iya, Bener teh, bener. Bener-bener. Lapor ibu. Laporin. Jangan sampai kayak ibu lah. Bapak juga hampir termakan itu. Udah selesai, udah tenang. Sekarang waktunya teteh balik tanpa lupa. Minum air es. Itu Neng. Atuh teh. Ada bapak. Esnya buat teteh. Si teteh. Ini Bapak tambahin lagi. Kan nggak bikin jantungan atau ibu? Teh, habisin aja esnya teh. Atuh. Teteh. Iya udah. Literasi digital, ya, kita sebagai masyarakat harus punya keterampilan untuk memilah mana informasi yang hoax, mana yang bukan. Kita harus cek dari berbagai sumber terkait informasi yang kita dapatkan, terutama dari media sosial, dan jangan serta-merta menyebarkan jika kita belum tahu kebenarannya. Yuk ibu-ibu, kita dengarkan lagi apa kata Master dalam tema hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara. Bahagia rasanya bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta. Sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Saya Umi Narimawati, Master of Trainer Sekoper Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang perempuan dan literasi digital. Kita akan mengetahui apa arti internet,
Dan apa hubungannya dengan hoax dan adiksi internet? Pertama, kita harus mengetahui dahulu pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan-jaringan komputer lainnya di seluruh dunia melalui media komunikasi dan memakai protokol TCP/IP. Dengan kata lain, internet adalah sarana yang dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lain, sehingga user dapat saling melihat, mendengar, berbicara melalui media-media komunikasi penunjang seperti komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Dari internet, dapat kita ketahui pengaruh internet, baik secara positif maupun negatif. Terlebih dahulu kita bahas pengaruh positifnya. Yang pertama, memudahkan kita untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan, misalnya dalam menulis blog. Kedua, sebagai media berbagai informasi. Ketiga, sebagai media berkomunikasi dengan orang lain. Keempat, menjadi media belajar, contohnya YouTube tentang pembelajaran. Kelima, merangsang kreativitas, misal video memasak. Dan yang keenam, menjadi hiburan untuk menyegarkan pikiran, contohnya kita menonton film atau mendengarkan musik. Sedangkan pengaruh negatif internet antara lain, yang pertama, dapat menyebarkan informasi buruk atau yang disebut hoax. Kedua, adanya konten yang tidak sesuai untuk anak dan remaja. Misal, konten khusus dewasa yang berbahaya jika dilihat oleh anak remaja. Ketiga, mengurangi kegiatan sosial secara langsung yang menyebabkan kita lupa untuk berinteraksi. Keempat, lupa waktu. Bisa dari pagi sampai malam kita bermain internet. Kemudian yang kelima, bahayanya radiasi sinar biru. Selanjutnya akan mengakibatkan adiksi internet atau yang disebut kecanduan internet. Lalu yang keenam, rentannya cyberbullying, seperti mengejek dengan berkata kasar, menghina, atau mempermalukan orang lain di media sosial. Saya akan fokus pada pengaruh negatif terlebih dahulu agar kita bisa bersama-sama belajar menghadapinya. Saat ini sedang ramai dibicarakan adalah hoax. Sebenarnya apa hoax? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong. Berarti dapat diartikan hoax adalah informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah seperti berita fakta. Bagaimana cara mengidentifikasi hoax? Pertama, kita patut curiga akan judul yang terlihat provokasi. Kedua, cermati alamat situsnya. Apabila domainnya terlihat asing atau sumbernya tidak jelas dari mana, kita bisa abaikan informasi tersebut. Ketiga, periksa fakta. Apakah informasi tersebut merupakan fakta atau hanya opini? Keempat, cek keaslian fotonya. Kita bisa mencari foto tersebut benar atau tidak dengan menggunakan Google Image. Kelima, bila diperlukan, ikutlah dalam grup anti-hoax. Sehingga kita memiliki rekan-rekan bersama dalam memerangi berita hoax. Nah, apabila ditemukan berita yang terbukti hoax, ibu-ibu dapat dilaporkan berupa email kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu aduankonten@mail.kominfo.co.id.
Pengaruh negatif selanjutnya yang membahayakan adalah adiksi internet. Adiksi adalah kecanduan internet, ibu-ibu. Kondisi ketika seseorang tidak bisa lepas dari penggunaan internet yang berlebihan, yang kemudian menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Lalu seperti apa ciri adiksi internet? Ciri adiksi internet bisa diketahui dengan tanda-tanda. Yang pertama, terus memikirkan internet ketika tidak sedang menggunakannya. Kedua, kesulitan atau tidak mampu dalam mengurangi atau mengontrol. Ketiga, menghentikan penggunaan internet, merasa gelisah, murung, dan mudah marah ketika berusaha mengurangi atau menghentikan penggunaan internet. Keempat, menggunakan internet sebagai pelarian masalah. Dan kelima, tidak bisa mengatur waktu. Yang terakhir dan yang menyedihkan ini ibu-ibu, tidak tertarik melakukan aktivitas menarik di dunia nyata karena dia menjadi antisosial. Hal tersebut bisa mengakibatkan menurunnya kemampuan fungsi otak, terutama fungsi memori, emosi, kemampuan bahasa, penglihatan, dan pendengaran. Namun perempuan Jawa Barat, kita bisa mengatasi adiksi internet dengan cara, ayo buat jadwal mengenai penggunaan internet per hari. Misalnya kita batasi sehari 2 jam saja. Lakukan kegiatan menarik di dunia nyata. Salah satunya mengikuti kelas Skoper Cinta. Ketiga, minta bantuan orang terdekat untuk mengingatkan. Ingatkan jika kita terlalu lama menggunakan internet. Keempat, batasi penggunaan aplikasi. Misalnya, gunakan saja Instagram dan YouTube selama 2 jam dalam sehari. Penting perempuan Jawa Barat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Karena menggunakan media sosial pun ada tata caranya. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, cobalah berkomunikasi atau berkata dengan kata-kata yang sopan dan santun. Saya yakin perempuan Jawa Barat semuanya. Kedua, menghargai perbedaan. Jangan melihat perbedaan sebagai konflik. Ketiga, berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi seperti tempat tinggal, sekolah, identitas keluarga, dan sebagainya. Keempat, tidak menyinggung hal yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dan kelima, tidak menyebarkan konten promo. Keenam, dalam beropini, sertakan dengan fakta dan data. Karena jika tidak, maka kita sama saja menyebarkan hoax. Ketujuh, mengecek dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya kembali. Kedelapan, hindari menggunakan media sosial saat kita sedang emosi buruk, karena dapat memperburuk suasana. Dan yang kesembilan, menghormati dan menghargai privasi orang lain. Baiklah perempuan Jabar Juara, dikaitkan dengan sketsa Ibu, Bapak, dan Nur tadi, dapat kita ketahui kesimpulan dan cara menghadapi informasi hoax. Pertama, periksa sumber informasi sebelum menyebarkannya. Kedua, jika dirasa informasi tersebut tidak benar setelah diperiksa, tidak perlu disebarkan. Dan beritahu orang terdekat bahwa informasi tersebut adalah hoax. Ketiga, kembali saya ingatkan, laporkan informasi hoax ke email Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui aduankonten@mail.kominfo.go.id.
Demikian penjelasan tentang perempuan dan literasi digital. Mari seluruh perempuan Jawa Barat selalu bijak dan cerdas menggunakan internet agar bersama-sama dapat menjadi dampak bagi sesama. Tetap semangat, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Saya Umi Narimawati, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan bersama cegah COVID-19 dan stop KDRT. Ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, disertai berdoa bersama. Jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan konsumsi vitamin untuk kekebalan tubuh. Jalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga, dan perbanyak kegiatan bersama, seperti memasak, berkebun, berolahraga, dan bermain bersama. Ciptakan rumah tangga harmonis dan sejahtera, baik antar suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika terjadi KDRT, hubungi pengaduan masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Catat yuk tanggal penayangan pembelajaran Sekoper Cinta mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 14 Juli 2023 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 14.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Jawa Barat. Mari kita ajak semua perempuan di Jawa Barat untuk bergabung untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, bahagia, dan juara. Satu lagi ya, pembelajaran ini pun dapat diakses di aplikasi Sekoper Cinta loh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Makanya banyak sekali yang tertarik dengan berita tersebut. Tapi perhatikan dulu nih, dari mana berita berasal dan dari mana sumbernya. Jika tidak jelas dan merugikan banyak pihak, sebaiknya dilaporkan saja atau putus penyebarannya di kita. Yuk perempuan juara, mari kita bersama-sama melawan hoax dengan meningkatkan kemampuan literasi digital kita. Sampai jumpa di pertemuan Sekoper Cinta selanjutnya.